Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang tema hidup dalam kasih dan damai. Tema ini tentu bisa dimaknai secara positif, tetapi bisa juga dimaknai secara negatif. Kalau bermakna positif, tentulah kasih itu artinya saling mencintai, saling mengampuni atau memaafkan. Sedangkan damai artinya tidak cekcok, tidak berseteru, tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Namun kasih dan damai pun bisa dimaknai dengan negatif. Kalau saya beri contoh, ketika saudara mengendarai kendaraan lalu melanggar rambu-rambu lalu lintas, atau tidak mengenakan sabuk pengaman, atau tidak memakai masker ketika berkendara, lalu kemudian kita ditilang. Nah, kasih dan damai dalam konteks negatif dapat berperan di sini. Kita bisa berkata, kasihan Pak Polisi, saya mau buru-buru, jadi lupa tadi memakai masker. Kasihan Pak Polisi. Nah, ada kata kasih di sana, saudara-saudara. Nah, kalau memang kalimat itu tidak bisa diterima oleh aparat kepolisian, maka keluarlah kata pamungkas yang kedua, yaitu, kalau begitu, damai sajalah Pak Polisi. Nah, saudara-saudara, itu yang saya sebut makna kasih dan damai dipraktekkan dalam nuansa negatif. Tentu itu adalah tindakan yang tidak benar untuk kita praktekkan. Nah, saudara-saudara, bukankah kita pun kadangkala menerapkan kasih dalam nuansa yang negatif juga? Misalnya mau pencitraan atau cari muka, atau mungkin kita mengasihi karena kita ada maunya dengan orang yang kita kasihi, atau ada udang di balik batu, saudara, atau ada maunya. Nah, damai pun demikian. Kita berdamai itu bukan karena ketulusan kita mau mengampuni dan menerima orang lain, atau ketulusan untuk menghindari pertikaian, tetapi lebih kepada cari nyaman. Supaya apa? Balik lagi kita sendiri yang diuntungkan. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dipenuhi kasih dan damai yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan diawali pada ayat yang ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Firman Tuhan menasihatkan bahwa semuanya ini harus dimiliki oleh jemaat. Jemaat yang Rasul Petrus gembalakan memiliki penderitaan, baik rohani maupun jasmani. Penderitaan dan pergumulan yang dialami tentu saja bisa melemahkan iman mereka. Tetapi dengan adanya 5 hal ini di tengah-tengah jemaat, maka mereka mendapatkan kekuatan untuk bertahan secara rohani maupun secara fisik dalam perekonomian mereka. Saudara-saudara, berusaha untuk senantiasa hidup dalam kasih dan damai adalah tindakan yang benar. Dan kalau kita mau minta tolong kepada Tuhan, percayalah, Ia akan memberi hikmat untuk kita melakukan kebenaran ini. Dan pada akhirnya, pilihlah untuk kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita mau mengasihi dan berdamai dengan orang lain. Niscaya saudara-saudara, kitalah murid-murid Tuhan yang memperkenankan Dia dan hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memampukan setiap kita. Amin.